Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzaimatul Millah. Saya dari Prodi PGMI semester 2 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Di sini saya akan menyelesaikan tugas meresum dari mata kuliah anti korupsi. Dan di sini saya akan meresum dari kelompok 4, yaitu pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu konsep dan strategi pemberantasan korupsi. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Sedangkan strategi deduktif yaitu harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Yang ketiga yaitu strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Selanjutnya yaitu hambatan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan ini yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemberantasan korupsi untuk mengatasi berbagai hambatan korupsi. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik. Tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, tepat waktu dan tanpa dibebani biaya ekstra dan pungutan liar. Yang kedua, yaitu memperkuat transparansi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan peraturan perundang-undangan, memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Yang selanjutnya, tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang memenjarakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Nah, yang terakhir yaitu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Selanjutnya yaitu upaya penindakan korupsi. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Yang pertama yaitu penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik atau orang yang melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilakukan penyelidikan. Nah, sedangkan penyelidikan juga diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Eksekusi artinya pelaksanaan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang terakhir yaitu penuntutan. Penuntutan adalah
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negara yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan korupsi. Yang pertama dalam upaya pencegahan korupsi ini, yang pertama yaitu penanaman semangat nasional. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, maka kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Yang kedua, himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Yang terakhir yaitu upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya resum, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.